Kak, Dek VI, apa kabar Dek? baik Kak. Kakak gimana? Alhamdulillah baik. Tapi dengar-dengar kemarin kan kena layoff ya? Oh iya bener Kak, kemarin akhir tahun lalu lah kemarin. Oh, turut prihatin ya I. Iya makasih Kak. Tapi SPD tahunan tetap lapor kan? Udah aman sebelum 31 Maret Oh, baguslah, kemarin. baguslah. Iya, sekalian mau nanya Kak, Heeh. kemarin pas PI udah kirim laporan SPT-nya tuh, Mm-mm. tiba-tiba ada muncul pop-up kalau ternyata PI itu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak non efektif. Itu maksudnya apa sih Kak kriterianya non efektif tuh wajib pajak? Oke, jadi gini, untuk mendapatkan NPWP itu kan memang harus memenuhi dua syarat tuh, persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. Nah, pada saat penghasilan PI itu tidak lagi menjadi objek pajak, artinya tidak memenuhi persyaratan objektif, nah, PI itu bisa ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif. Kakak mau nanya, Hmm. kemarin PI ngisinya pakai 1770 SS dong. Iya benar benar. Oke, artinya berarti pada saat mengisi 1770 SS, itu ada kemungkinan memang penghasilan PI itu di bawah PTKP karena PI kan sudah menikah. Sedangkan Hmm. PTKP-nya tuh sudah di atas 60 juta, sedangkan untuk 1770 SS adalah pengisian untuk yang penghasilannya di bawah 60 juta setahun. Nah, kalau kriterianya itu sendiri itu ada 5 sebenarnya untuk wajib pajak non efektif orang pribadi ya. Yang pertama itu wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tapi nyata-nyata ternyata tidak menjalankan usaha dan pekerjaan bebas tersebut. Terus yang kedua, wajib pajak yang tidak melakukan pekerjaan bebas atau usaha, tapi penghasilannya di bawah PTKP. Nah, seperti PI ini nih, kan bukan Hmm. bukan usahawan ya, jadi dia Ya. masuk ke kriteria yang itu. Terus yang ketiga adalah wajib pajak yang sudah mengajukan permohonan non efektif tapi belum keluar yang mengajukan maaf yang sudah mengajukan permohonan hapus tapi belum ada keputusannya. Nah, itu bisa ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif. Hmm. Terus yang keempat adalah wajib pajak yang berada di luar Indonesia atau bertempat tinggal di luar Indonesia sudah melebihi dari 183 hari dalam 12 bulan. Tapi tidak berniat untuk meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah wajib pajak orang pribadi yang secara subjektif ataupun objektifnya tidak memenuhi karena yang pertama wajib pajak wanita kawin yang berniat eh, yang mempunyai NPWP sendiri tapi tidak berniat untuk melakukan pelaporan sendiri. Nah, itu juga bisa Hmm. mengajukan non efektif. Atau yang terakhir wajib pajak yang sudah memiliki NPWP tapi sebagai tanggungan. Misalnya yang Hmm. pakai kode 001, kemudian 99 atau 998. Nah, itu kelima kriteria itulah yang bisa ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif. Gitu PI. Oh, kalau PI berarti masih yang kategori kedua ya tadi? Betul. Jadi Oh, PI itu adalah masuk ke yang tidak melakukan pekerjaan bebas ataupun usaha tapi penghasilannya di bawah PTKP. oh ya. Terus untuk cara pengajuannya sendiri gimana, Kak? Nah, itu ada dua tuh. Bisa secara online, Hmm. maupun secara manual, secara langsung datang ke KPP. Nah, Hmm. secara online itu sendiri ada 3 cara yang dilakukan. Yang pertama melalui aplikasi registrasi atau IREK, Hmm. terus yang kedua melalui kontak center atau kering pajak, terus yang ketiga saluran lain yang telah ditetapkan. Nah, itu ketiga cara itu adalah termasuk di secara online. Nah, sedangkan yang kedua itu secara offline. Secara offline atau secara datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Nah, di sini PI harus ngisi dulu formulir yang dilampiri dengan setelah mengisi formulir, terus dilampiri dengan surat pernyataan sebagai wajib pajak non efektif dan persyaratan lain. Misalnya tadi Hmm. bukti bahwa sudah layoff seperti Oh itu bisa iya. dilampirkan tuh untuk ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif. Oke. PI terdaftar di mana? Oh, kalau PI sih kebetulan terdaftar di KPP Pertama Jakarta Sawah Satu. Oh, kalau salah satu itu bisa datang langsung tuh menjumpai petugas helpdesk atau bisa WA ke kontak center di 0813 8496 9330. Jadi bisa tuh melalui WA chat ke situ. Oke, siap, siap, siap. Gimana? Jadi sudah mau mengajukan non efektif? Ah, sepertinya iya, Kak. Nanti, Kak, saya ngajuin. Oke, Makasih ya, Kak, ya atas penjelasannya. ya sama-sama.